budaya positif. Ini terkait dengan pelatihan yang saya peroleh ketika mengikuti guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Di dalamnya sebenarnya motivasinya dia butuh rasa bebas. Mungkin kita sebagai guru ketika di kelas menerapkan pembelajaran yang belum tepat, sehingga dia ingin bebas. Caranya itu Bapak Ibu, dia keliling sampai ke kantin, mana pun kadang-kadang masuk ke kelas orang. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini seperti kita ketahui, Bapak Ibu pasti sering temui anak-anak ada yang suka ganggu temannya. Nah, motivasinya ini sebenarnya dia senang. Kalau temannya itu marah, senang kalau dapat respon dari gurunya. Kemudian yaitu terakhir adalah bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup ini seorang murid bajikannya mereka harus saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dengan komitmen. Orang melakukan kekerasan. Melakukan kekerasan ini ketika kita menghadapi permasalahan anak, bukan kita tekankan pada bahwa stop bullying. Bukan itu. Itu satu motivasinya. Motivasi yang kedua adalah dia ingin dihargai. Jadi ingin dihargai. Termasuk saya juga ternyata selama ini salah. Misalnya siapa yang bisa jawab, saya kasih permen misalnya kan. Siapa yang bisa disiplin, bisa membersihkan ruangan sampai bersih, diberi hadiah apa gitu. Ternyata salah. Kenapa dikatakan ini kurang tepat? Karena dengan memberi penghargaan itu Bapak Ibu, anak-anak akan termotivasi akan kita melakukan ini aja, kita patuhi saja peraturan itu karena nanti bakal dapat A, B, C, D dari Bapak Ibu gurunya. Jadi bukan dari motivasi dirinya. Nah, yang paling relevan adalah yang ketiga. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Biarkan murid itu melakukan sesuatu keyakinan kelasnya berdasarkan keinginannya dia. Keyakinannya dia ingin menjadi orang yang terhormat, orang yang dihargai seperti apa yang dia inginkan. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Gitu. Di sini diucapkan oleh Glaser. Ini peneliti ya Bapak Ibu, bukan dari kami yang CGP. Mereka mengatakan bahwa contoh orang diminta untuk menggunakan helm. Arahnya adalah ke keselamatan. Jadi nilai kebajikan itu keselamatan. Contoh kedua, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker di mana-mana? Karena nanti nilai kebajikan di situ adalah untuk kesehatannya dia sendiri, seperti itu. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kita tidak lagi yang misalnya jangan terlambat, jangan memukul teman, jangan membuli teman. Jadi arahnya tidak ke situ lagi. Tapi bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat bersifat abstrak. Jadi abstrak saja. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti setelah ini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi sifat itu universal, mudah dipahami anak-anak dan mudah dipahami orang lain. Kemudian pernyataan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan lagi menggunakan jangan atau tidak boleh. Jadi juga seperti apa? Ternyata yang kurang tepat. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi tidak usah muluk-muluk ngasih peraturan A, B, C, D, belum tentu juga mereka paham. Jadi yang simpel-simpel saja. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungannya. Kalau tidak, itu satu motivasinya. Motivasi yang kedua adalah dia ingin dihargai. Jadi ingin dihargai. Termasuk saya juga ternyata selama ini salah. Misalnya siapa yang bisa jawab, saya kasih permen misalnya. Siapa yang bisa disiplin, bisa membersihkan ruangan sampai bersih, diberi hadiah apa gitu. Ternyata salah. Kenapa dikatakan ini kurang tepat? Karena dengan memberi penghargaan itu Bapak Ibu, anak-anak akan termotivasi akan kita melakukan ini aja, kita patuhi saja peraturan itu karena nanti bakal dapat A, B, C, D dari Bapak Ibu gurunya. Jadi bukan dari motivasi dirinya. Nah, yang paling relevan adalah yang ketiga. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Biarkan murid itu melakukan sesuatu keyakinan kelasnya berdasarkan keinginannya dia. Keyakinannya dia ingin menjadi orang yang terhormat, orang yang dihargai seperti apa yang dia inginkan. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Di sini diucapkan oleh Glaser.
ini peneliti ya Bapak Ibu, bukan dari kami yang CGP. Mereka mengatakan bahwa contoh orang diminta untuk menggunakan helm, arahnya adalah ke keselamatan. Jadi nilai kebajikan itu keselamatan. Dan yang kedua, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker di mana-mana? Karena nanti nilai kebajikan di situ adalah untuk kesehatannya dia sendiri. Gitu. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kita tidak lagi yang misalnya jangan terlambat, jangan memukul teman, jangan membuli teman. Jadi arahnya tidak ke situ lagi. Tapi bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat bersifat abstrak, jadi abstrak saja. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti selain ada contoh ya Bapak Ibu. Jadi sifat itu universal, mudah dipahami anak-anak dan mudah dipahami orang lain. Kemudian pernyataan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan lagi menggunakan jangan atau tidak boleh. Jadi juga seperti apa? Ternyata ini kurang tepat. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi tidak usah muluk-muluk ngasih peraturan A, B, C, D, belum tentu juga mereka paham. Jadi yang simpel-simpel saja. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungannya. Kalau itu jawabkan sendiri. Jadi mempertanggungjawabkan perilaku sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sekali lagi kita ajak murid yang berbuat salah tadi untuk berdiskusi, kemudian kita ajak lagi keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang belum mereka bisa penuhi yang mana, solusinya biarkan mereka sendiri mencari solusinya. Yang dinamakan nanti adalah segitiga restitusi. Contoh kalimat kalau kita ingin menghandle anak-anak di posisi manajer, yaitu apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, lalu ada kata apa yang kita yakini, keyakinan yang mana yang belum kamu yakini, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dijelaskan ada hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman contoh ya Bapak Ibu, kalimat saja. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak ini taatlah dia pada peraturan. Tapi kalau di posisi restitusi, sekali lagi namanya strategi kita mengajak anak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang dia sendiri yang akan menemukan permasalahan. Kita mencoba mengontrol anak dengan penggunaan penguatan negatif. Konsekuensinya mencoba pasti kan, konsekuensinya pasti kita mencoba anak ini supaya dia bisa mengontrol dirinya. Ternyata di restitusi identitas yang jadi tidak langsung marah-marah kita Bapak Ibu, tidak langsung menjudge anak ini, karena kembali ke motivasi mengapa dia melakukan kesalahan ini. Jadi kembali ke motivasi. Kemudian yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Kita ajak mereka berdiskusi yang mana mereka masih belum memenuhi keyakinan kelas. Yang ketiga, nanti tahap menanyakan solusinya apa yang bisa kalian bicarakan dari permasalahan yang ada. Tayangkan itu juga. Kita lanjut ke video dulu ya Ibu ya, baru kemudian nanti ada yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan. Berikut video pembelajaran mengenai segitiga restitusi. Arahkan pandangan
sebagai penghakim, melainkan sebagai manajer. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, guru itu bukan menghukum, melainkan memberikan solusi atau memberikan kesempatan pada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi semoga ada informasi lainnya yang akan disampaikan sendiri selaku calon guru penggerak. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, saya dari kelas 7. Kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Rumi. Salah satu kesepakatan kelas yang telah kita buat adalah bagaimana kami hidup bersih dan sehat. Setiap hari kita melaksanakan pembersihan kelas dan setiap seminggu sekali kami melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan area sekolah. Kami bertanggung jawab untuk membersihkan area sekolah. Keyakinan yang telah kita buat membuat kami merasa nyaman dan aman dalam belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.